Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa qala radhiyallahu an man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qubulil udri kana aqalla ma yalqahum bihil ghishu wal makru ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dikatakan oleh beliau Al-Imam Al-Habib Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Beliau mengatakan man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi, siapa orang yang sengaja menggugurkan haknya dia atas saudara-saudaranya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, hak membantu, paham ya? Hak menolong, kan itu haknya kita, mereka harus menerima haknya kita untuk membantu. Dia gugurkan dan merasa gugur itu kewajibannya ala qabulil udri. Saya minta maaf diterima kok. Padahal dia mampu. Diminta tolong, saya tidak punya duit untuk pengobatan orang tua saya, pinjam duit, minta maaf, tidak bisa. Padahal bisa. Loh, saya sudah dimaafkan, saya sudah minta maaf dan dimaafkan. Merasa dia terbebas dari hak ketika dia sudah minta maaf. Paham ya? Merasa bebas hak ketika sudah minta maaf. Padahal dia mampu membantu. Karena aqalla ma yalqahum bihil ghisyu wal makru, maka paling ringan sikap keadaan yang dia terima adalah tipuan untuk diri sendiri dan makar untuk diri sendiri. Padahal dia mampu, bilang tidak mampu, seakan-akan nipu siapa? Nipu orang lain apa nipu dia sendiri? Nipu dia dan nipu orang lain. Padahal dia bisa bantu, tapi dia tidak bantu. Minta maaf, saya tidak berani, saya tidak bisa. Berarti dia berbuat makar kepada orang lain, juga berbuat makar kepada diri sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sengaja lagi. Maka dikatakan fa'alika ayyuhal aqil, wahai orang yang berakal, yang cerdas, yang mengerti, antahfadha huquqa sahibik, kamu harus menjaga hak-hak teman kamu, saudara kamu, kerabat kamu. Tengok sekeliling kamu ini, tetangga, saudara, kerabat, yang perlu ditolong, yang perlu dibantu. Ojo ndak ngereken, jangan budu-buduan, jangan. Wa tu'addiha
munafiq. Ada sifatul munafiqin. Allah cabut di hati kita penyakit-penyakit seperti itu, sehingga kita ketika bantu atur dengan aturannya Nabi, aturannya dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan pura-pura tuli, pura-pura buta. Nah. Kemudian betul-betul tidak mampu. Terus kita yang minta bantuan bagaimana ini? Apakah maksa? Ya ente coba datang ke saudaranya gitu loh. Kadang-kadang kita ini sudah jaluk ngerepoti mana. Minta bantuan nyiksa kadang-kadang. Ayo itu kan ada kursi jualan kok. Hah? Kan ente punya BPJS mungkin macam-macam dah. Kita akhirnya dipaksa untuk orang yang minta bantuan ini akhirnya ngerepoti. Hati-hati, jangan ketika Anda minta bantuan jangan sampai Anda merepotkan orang yang mau membantu kalau dia tidak mampu. Dan ketika orang minta maaf, terus kalau Anda mengecam, sudah minta maaf, betul-betul tidak mampu, terus saya tidak maafkan, sudah kelihatan saya bodoh, saya tidak mampu, tidak, kan bisa jual sepeda, bisa jual kursi, bisa ini, maksudnya kan ngedikno ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Man i'tadzara ilaihi akhuhul muslim min dzambin qad atahu. Siapa orang yang meminta maaf kepada dia, seseorang saudara kamu yang muslim, minta maaf, mungkin dia berbuat salah. Ya, berbuat salah, tidak sengaja ataupun tidak sengaja yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Atas satu kesalahan dosa yang dia lakukan, ini bab apa secara umum ini ya, yang berbuat sesuatu tidak ngenakkan kepada kita, kemudian dia falam yuqbal minhu, ketika minta maaf tidak terima, tidak minta maaf, saya tidak mampu ya, tak maaf, saya tidak minta maaf, lam yarid aliyal haud ghadah, kata Nabi Muhammad SAW, nanti dia tidak akan ketemu aku di haud telaga Kausar nanti di yaumil qiyamah. Kalau orang minta maaf, ya maaf kan tidak mampu kok. Terus aja dirasani seminggu, kurang ajar. Rumahnya besar, ya. Utangnya akeh ku yoan padha ae. Karena ada orang macam-macam kan ya. Mobilnya 2, gak bayar pajak itu. Kadang-kadang ati tuku bensin si urunan dhisik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini Nabi ngajarkan kita untuk pinter-pinter memaklumi saudara kita. Ya enggak, pinter-pinter memaklumi, karena sekeliling kita ini manusia, bukan malaikat. Malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum. Enggak pernah ngelanggar baik menungso, ada kadang kesalahan yang tanpa disengaja. Salah tah? Perlu kita maklumi kadang-kadang. Perlu kita maklum, apalagi sudah orang minta maaf dan dimaafkan sama kita, tidak akan ketemu Nabi Muhammad di telaga haud Nabi Muhammad nanti. Semoga selamat semuanya nih. Nah, penting. Nah dari itu dikatakan yang bagi seharusnya antas tambita li zallati akhika sab'ina udra. Sehendaknya kamu itu melihat ketika ada kesalahan orang-orang sekitar kamu, jangan langsung divonis ini salah, divonis ini bersalah, jangan. Tapi cari apa ya faktor dia kok salah. Mungkin ini, mungkin itu. Kalau bisa sampai 70 kemungkinan kalau bisa. Bahkan dikatakan sesuatu yang hayal pun hayalkan kalau bisa. Mungkin ketatap tembok rodok gendeng wong iki wis. Agar supaya kita baik sama ini umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada permusuhan satu sama yang lain. Kadang-kadang kita sesuatu remeh musuhan, sehingga diajarkan kalau melihat ada kesalahan saudara kamu, salah apapun itu, cari kemakluman, udzur, memaafkan dia dengan cara apapun itu. Alasan sekiranya 70 alasan nggak apa-apa, yang hayal nggak apa-apa kalau bisa. Agar supaya tidak ada perasaan tidak baik itu hilang di hadapan saudara-saudara, bahkan umat Nabi Muhammad SAW.
wa ala alihi wasallam. Bahkan dikatakan fa in lam yakbalhu qalbuk. Meskipun kadang-kadang hati gak terima, tapi tetap cari alasan. Kayak bahasanya tetap mangkel aku yuk kari ya. Tapi tetap cari apa ya kira-kira ya? Kok bisa dia berbuat ini? Pasti ada alasan ini. Pasti ada. Cari terus sekiranya kamu dapat alasan sehingga kamu ndak ngecam, ndak memvonis dia salah. Kecuali mukhalif li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ndak salat. Terus faruddal laum ala nafsik. Setelah itu, setelah Anda cari alasan agar supaya bisa memaklumi orang lain, Anda celah diri sendiri. Saya ini kok gampang suudon ya. Kok gampang saya memvonis orang salah ya. Tujukan sama dirinya sendiri bahwa kita ini yang banyak salah. Akhirnya bagus. Fakunu ibadallahi ikhwana, terjalin di antara satu sama yang lain. Naam, sallallahu alaihi Muhammad. Terakhir, bahkan dikatakan sebagian ahli syair mereka mengatakan iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadhira. Terima orang-orang yang minta maaf yang datang sama kamu itu. Apapun alasannya, ketika berbuat salah sama kamu, minta maaf ya kemarin saya berbuat ini. Minta maaf ya saya zalim kemarin. Terima. In barra indaka fi maqala au fajara. Meskipun kadang-kadang ucapan cara meminta maaf dengan cara yang bagus ataupun tidak bagus, secara jujur atau dusta, biarkan sudah. Yang penting zahirnya dia minta maaf, kita berusaha memaafkan. Kalau dia cara meminta maaf salah, dia urusannya sama Allah. Paham tidak maksud saya ini? Tak kasih gambaran lagi. Sampai punya acara tahlilan tak? Saya membuat undangan, Beb. Berapa? 30 undangan. Seumpama ini. Saya sebar, Beb. Kewajiban Anda mengundang. Yang diundang kewajibannya datang. Ketika datang, tidak datang bukan urusannya sama sampean. Gak teko aku untuk acara. Apa urusannya? Berarti sama-sama Anda sama dia. Kan gitu. Urusannya dia mau datang tidak datang. Ketika ada orang minta maaf sama kamu dengan cara yang baik, berarti dilihat sama Allah Anda meminta maaf dengan cara yang baik. Ketika meminta maaf dengan cara yang tidak baik, seumpama ngancem dan lain sebagainya, urusannya dia dengan Allah. Kita cuman dituntut untuk menerima minta maaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Anda lihat, mereka para solihin mengatakan lagat ata'aka man yurdika dhahiruhu. Terkadang ada orang-orang itu yang sikapnya membuat kita enak, ridho ketika dia nurut sama ucapannya kita. Kalau ada orang yang bagus depan kita, itu berarti orang yang taat sama kamu, nurut. Waqad ajallaka man ya'sika mustatira. Tapi kadang-kadang ada orang yang berbuat kasar, nasihati kasar. Tapi caranya enggak enak no. Caranya kurang bagus. Ketahuilah dia sebenarnya ajallak, mengagungkan kamu. Ada orang tenggelam, sebagian orang cari ban, cari tali, ya kesuwen mati di zian iki wong. Ya enggak? Ada orang dengan cara kasar, nyemplung, kadang-kadang ngambil kayu dilempar kena kepalanya. Wih, kena kepalanya. Cepet ambil sudah. Meskipun itu kasar, tapi dengan cara yang kasar itu urusannya cepet selamat. Ada orang-orang cara nasihat itu tidak bagus ya. Masih nasihat rek, sing enak apa? Nah, enak. Masih minta maaf, sing genah apa? Ada kadang-kadang. Ketahuilah kadang-kadang karena terjepit sesuatu supaya cepat-cepat terselesaikan, dia memakai cara tidak dipikir sudah. Cara apa yang penting ditunaikan. Itu berarti orang-orang yang mengagungkan kamu. Mungkin manfaat, mungkin barokah insyaallah, dan kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada penyakit-penyakit yang tidak baik insyaallah, sehingga bisa memahami satu sama yang lain. Ono omongan sing ndak enak. Sapa sing ngomong? Iki. Oh, si iki. Medeng iki wong wis anggap ndak ada. Ya ndak? Iki
Satu sama lain enak. Oh ini kemarin gini, enak memaklumi. Cari kemakluman atas orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab.